Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Endel Pratama, NIM 43040190158, jurusan Psikologi Islam. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Materi yang kedua yaitu manusia, seni, agama, dan budaya. Hakikat seni. Menurut Amsal Bakhtiar, seni adalah suatu produk budaya dan suatu peradaban manusia, suatu wajah dan suatu kebudayaan yang diciptakan oleh suatu bangsa atau sekelompok masyarakat. Secara teoritis, seni atau kesenian dapat didefinisikan sebagai manifestasi budaya atau periksa pikiran, rasa, karsa atau kemauan, karya atau hasil dan perbuatan manusia yang memenuhi syarat-syarat estetik. Hal ini disebabkan karena ditopang oleh serangkaian nilai yang ditinggikan seperti agama atau norma-norma lain. Hakikat etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika yaitu untuk pengkajian sistem-sistem nilai yang berlaku. Istilah yang identik dengan etika yaitu usila, lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu akhlak, berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak. Hakikat budaya. Ayyi Sofyan memahami tentang budaya atau kebudayaan berasal dan bahasa Sanskerta yaitu budiyaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berarti dari kata lain coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Budaya adalah cara hidup suatu bangsa atau umat. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari suatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Hakikat peradaban. Peradaban, menurut ahli antropologi Dehaene, merupakan lawan dari kebudayaan. Peradaban yaitu seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Jadi peradaban yaitu semua bidang kehidupan untuk kegunaan praktis. Sebaliknya, kebudayaan yaitu semua yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih tinggi dan murni yang berada di atas tujuan praktis dalam hubungan masyarakat. Misalnya musik, seni, agama, ilmu, dan filsafat. Jadi lapisan atas yaitu kebudayaan, sedangkan lapisan bawah yaitu peradaban. Makhluk yang membudaya dan kebudayaan beraneka ragam. Makhluk yang membudaya, hubungan manusia dengan dunia secara khusus nyata dalam kebudayaan. Lain halnya dengan binatang. Binatang hanyalah bagian dari alam belaka. Interaksinya bersifat deterministis. Jawabannya atas segala aksi dari luar bersifat pasif belaka. Hewan tidak bertanggung jawab dan tidak membudaya. Fenomena kebudayaan adalah sesuatu yang khas insani. Manusia sekaligus sebagian dari alam dan bertransendensi terhadapnya. Dunia alam menjadi dunia budaya berkat manusia. Proses peralihan ini disebut proses humanisasi. Kebudayaan beraneka ragam.
Setiap kebudayaan dapat dilihat sebagai jawaban manusia atas situasi yang dihadapinya. Manusia harus mempertahankan diri sebagai makhluk biologis. Manusia membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung, ia harus makan dan minum. Manusia zaman dulu berbeda dengan manusia zaman sekarang. Kebudayaan para pengumpul berkembang menjadi agraris. Kebudayaan agraris berubah menjadi kebudayaan industri. Sebagian makhluk sosial, manusia menciptakan berbagai gaya pergaulan yang berbeda-beda pula. Sebagai makhluk religius, manusia membangun tempat ibadah dan menciptakan berbagai macam liturgi demi perayaan bersama. Manusia dan teknik. Manusia mengolah alam hingga makin sesuai dengan kebutuhannya dan tersedia apa yang dibutuhkan. Manusia bekerja, tetapi sayang, tenaga manusia sering lemah dan sangat terbatas. Jelas bahwa dari segi ini manusia kalah kalau dibandingkan dengan banyak makhluk lainnya. Tenaga seekor kerbau jauh lebih kuat daripada manusia. Alat pendengaran seekor anjing jauh lebih tajam dari alat pendengaran manusia. Manusia pasti kalah kalau berhadapan dengan seekor singa. Tanpa menggunakan alat, manusia tidak dapat memotong kayu atau mengangkat batu berat. Untuk mengatasi semua itu, manusia mencari akal. Manusia mulai memikirkan teknik dengan membuat dan menggunakan alat untuk membantu dirinya. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.